Demi sungguh pada diri Rasul itu suri toladan yang baik. Secara zahir, secara batin. Secara syariat, secara tarikat, secara hakikat, secara ma'rifat. Contoh kita itu Nabi. Yang harus kita camkan itu, jangan mantang-mantang kita bertarikat, abai syariat, jangan mantang-mantang kita berhakikat, abai syariat, jangan mantang-mantang kita kecil orang, kecil awak bermakrifat, abai dengan syariat. Tidak ada Nabi memberikan contoh seperti itu. Nabi itu contoh paling paripurna. Kok kalau ada kolbu nambah penyakit, hati nambah punya penyakit, itu dan dipeluan pertama dulu di orang-orang tarekat kok. Kita mulai dari dangki tadi itu. Ada ria. Ada enggak orang tarekat rianya? Ada enggak ulama zikir? Ya kan? Kalian kurang ya orang zikir. Kalau nak nampak orang nak nampak kusuk dong. Kalau ada orang lain, pakai perangko kilat khusus. Tidak ada orang tarekat itu. Orang tarekat makin surangnya, makin khusyuknya di Tuhan. Bertarekat itu mesti dia menjadi atau bisa menundukkan ego, menundukkan nafsiyahnya. Nabi itu kan diajarkan bagaimana menundukkan ego. Ada nak Nabi ego? Ada nak Nabi sombong? Tuh awak ikut siapa? Ikut Nabi. Nabi nak ada sombong, tuh awak sombong. Nabi nak ada ria, tuh awak ria. Nabi nak ada hasad, tuh awak hasad. Nabi nak ada sakit hati, tuh awak penyakit hati. Pertanyaannya, awak ikut Nabi apa ikut setan? Nah, Nabi itu mengajarkan tentang kolbu. Nabi itu mengajarkan tentang kolbu. Kolbumu selalu terkoneksi dengan Allah. Kolbumu selalu terhubung dengan Allah. Kolbumu selalu menyebut nama Allah. Kan itu dalam lam yahtalim qattu toha mutlaqa itu. Lalu di bagian tengahnya Nabi itu matanya tertidur, tapi kolbunya selalu bangun. Yang dimaksud dengan kolbu bangun, dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan yaqdhah. Jadi kalau kolbu mengingat Allah,